Assalamualaikum teman-teman dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Selat Sunda Berkata. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar dapat berkarya sesuai dengan bidang dan talentanya masing-masing. Oke teman-teman, di sini saya sedikit ingin membahas nih tentang ziarah makam. Oke. Sebelum kita masuk ke inti, mari kita lanjutkan atau membahas sedikit maksud dan tujuan daripada ziarah makam para ulama besar ataupun para wali, agar tentunya kita tidak gagal paham ya teman-teman. Pada umumnya ziarah makam para ulama terkenal ataupun para wali bagi umat muslim memiliki banyak makna motivasi yang berbeda-beda tentunya. Tradisi ini merupakan inspirasi untuk meningkatkan spiritual pribadi dan meningkatkan rasa persatuan serta melestarikan budaya dan tradisi. Ziarah sengaja dilakukan ketika kita merindukan kedekatan dengan Sang Pencipta. Dalam keyakinan agama Muslim, dalam ajarannya menyebutkan bahwa barang siapa dekat dengan para kekasih Allah dapat dijadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ziarah kubur atau makam para ulama besar terkenal dan para wali Allah, kita dapat meningkatkan rasa spiritual kedekatan kepada Sang Halik. Nah, di sini kita masih melihat ya latar belakang daripada makam ini atau sudut-sudut pandang keluar dari makam ini, yaitu makam ini terdekat dengan dermaga 3 Pelabuhan Merak, Banten. Sementara ini kita lihat dulu areal sekitarnya teman-teman, bahwa di sini disediakan beberapa tempat untuk berteduh para ziarah. Jadi para ziarah dapat berteduh, dapat juga untuk membeli beberapa makanan atau hidangan atau serta minuman yang dapat melegakan tenggorokan kita nih teman-teman ya. Ini sekitarnya arealnya cukup luas dan juga ada beberapa pepohonan yang juga dilestarikan di sana. Peningkatan dan perubahan bangunan di sini sejalan dengan perkembangan kebutuhan para peziarah tentunya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, di sini fasilitas-fasilitas yang sediain juga ada. Banyaknya pengunjung yang setiap saat ada di sini menuntut pemerintah atau pengelola pelabuhan memberikan jalur-jalur alternatif agar para penziarah ini juga tidak mengalami kesulitan ketika ingin berziarah ke makam tersebut. Nah, di sini coba kita lihat dulu nih teman-teman, sedikit 1-2 kata yang tertera di sini, teman-teman bisa baca dengan baik ya. Ini adalah tata tertib pengunjung atau penziarah makam ini ya teman-teman. Jadi harus dibaca dengan baik. Nanti kita akan sedikit membahas siapakah tokoh di makam keramat ini teman-teman. Bagaimana perjuangannya terhadap penjajahan, bagaimana perjuangannya terhadap umatnya yang beragama Muslim tentunya. Di sini coba kita masuk dulu ke dalam ya teman-teman. Di sini juga ini merupakan satu pohon besar ini sangat dilestarikan teman-teman, berdiri tegak ke atas, dan ini adalah belakang daripada masjid ya. Di depan tadi ada masjid dan ini makam keramat dari Syekh Jamaluddin.
Oke, ini adalah para penziarah yang setelah tadi mungkin mengadakan sedikit pengajian atau mendengarkan beberapa khotbah dari para ustadznya yang juga mungkin hadir di sini dalam membawa para santrinya. Kita lihat sini ruangnya cukup luas ya teman-teman ya, cukup luas banget. Ini adalah di belakang dari masjid, ada juga di sisinya itu ada jualan-jualan teman-teman. Di sini teman-teman juga bisa istirahat, rehat, sekaligus memandang pemandangan dari sisi timur ke barat atau ke utara. Di sini kita bisa lihat dermaga ya teman-teman. Di sini juga di samping wisata religius juga di sini ada pemandangan yang bisa dilihat dari atas bukit. Karena memang letaknya makam keramat ini di atas bukit ya teman-teman. Di atas bukit yang dilestarikan sedemikian rupa. Jadi tidak boleh dipindahkan atau apapun, karena ini merupakan salah satu makam keramat yang berada di tengah-tengah pelabuhan nih teman-teman, di tengah-tengah pelabuhan di atas bukit. Baiklah teman-teman, mungkin kita lanjut dengan beberapa pembahasan tentang siapakah atau makam siapakah yang berada di sini. Menurut beberapa sumber bahwa Syekh Jamaluddin adalah cucu dari Syekh Maulana Malik Israel, salah satu dewan wali 4 yang membentuk Wali Songo. Syekh Maulana Malik Israel ini menyebarkan agama Islam hingga akhir hayatnya karena beliau adalah salah satu ulama terbesar. Nah, di atas bukit ini atau di atas makam ini adalah makam Syekh Jamaluddin. Jamaluddin adalah merupakan salah satu ulama besar yang terkenal hingga sampai ke Singapura dan Malaysia pada abad ke-19. Beliau adalah pejuang mengusir Portugis di zaman itu yang dikenal atau terkenal di perairan Selat Sunda, menalakan perlawanan-perlawanan dan juga menyebarkan agama Islam, sehingga saat ini diyakini oleh pada masyarakat bahwa di sini adalah makam dari Syekh Jamaluddin. Makam ini dikunjungi oleh berbagai lapisan masyarakat. Hampir setiap saat ada aja penziarah yang datang ke sini, baik untuk ziarah meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sekaligus setelah ziarah berwisata ya, untuk melihat pemandangan-pemandangan di luar daripada areal makam ini, karena makam ini benar-benar terletak di tengah-tengah pelabuhan Merak, Banten. Kita lihat di sini ya teman-teman, masih banyak aja pengunjung. Kebetulan ini hari Minggu, masih aja banyak pengunjung atau penziarah yang datang ke sini, baik untuk sebagai motivasi diri untuk meningkatkan lagi ketakwaan kepada Sang Khalik tentunya. Oke teman-teman, di sini juga kita bisa melihat sudut-sudut dari areal makam ini agar setidaknya teman-teman sudah familiar ketika ingin berkunjung atau berziarah ke sini. Di sini kita juga akan nanti lihat pemandangan dari sini ke arah timur atau ke utara atau juga ke barat, bisa melihat dari sini.
Jadi ini merupakan betul-betul tempat yang istimewa menurut saya ya teman-teman, dan tempat yang sangat dilestarikan atau dikeramatkan atau ya namanya tempat makam para orang-orang soleh ya, tokoh-tokoh yang terkenal di zamannya, dan penyebar-penyebar yang luar biasa, memiliki distribusi terhadap umatnya dan terhadap juga bangsa, baik dalam hal perjuangannya melawan atau mengusir para penjajah, juga merupakan ulama terkenal dalam penyebaran agama muslim. Ini adalah masjid ya teman-teman, Masjid Jamaluddin atau Masjid Syekh Jamaluddin. Oke teman-teman, karena di sini merupakan tempat yang sering dikunjungi atau setiap saat dikunjungi yang berada di Pelabuhan Merak, maka pengelola pelabuhan ASDP memberikan satu akses jalan dan memberikan salah satu terminal khusus untuk bis pengantar peziarah ke makam keramat ini. Pihak ASDP memberikan akses jembatan penyeberangan orang dari terminal bus Bayangan melewati areal atau kantong parkir yang ada di pelabuhan. Kalau dahulu tidak ada akses jalan jembatan penyeberangan orang ini, sehingga pada saat para peziarah mendatangi makam ini masih banyak kendala, salah satunya karena di areal parkir banyak kendaraan yang lalu lalang keluar dan masuk dari kapal, sehingga menghambat atau membuat pengunjung itu kesulitan. Namun sekarang ASDP memberikan, ini adalah dahulu kala ya, dahulu melalui stasiun ini orang nyebrang, tapi sekarang tidak lagi digunakan, tapi melalui jembatan penyeberangan orang ini dari terminal yang sudah saya katakan tadi. Oke, kita selusuri aja teman-teman. Seperti saya katakan tadi, ini adalah jembatan penyeberangan orang yang akan berkunjung atau berziarah ke makam tadi. Kita patut berterima kasih kepada pihak ASDP ya, yang juga turut melestarikan serta memberikan fasilitas CPO bagi para peziarah. Dengan demikian tidak mengganggu juga aktivitas bongkar muat atau kendaraan yang ada di kantong-kantong parkir menuju masuk dan keluar kapal atau saat pembelian tiket kapal. Dengan demikian kedua aktivitas ini berjalan dan selaras tanpa saling ada yang merasa terganggu ya, yang nyebrang juga aman, yang mau peziarah juga aman teman-teman. Nah, melalui tangga ini kita akan menuju ke tempat bis Bayangan atau terminal bis Bayangan, itu di atas, di bawah sana kita teman-teman ya. Kita lewatin aja jalur ini menuju ke bawah, biar para teman-teman atau yang ingin berziarah ke makam ini dapat memahami dengan baik. Nah, ini dia terminal Bayangannya teman-teman. Di sini kita bisa lihat, kita lihat saja ya teman-teman ya. Terminal apa bang namanya bang? Hah? Terminal apa? Terminal, bukan terminal lah tuh. Apa ya? Ini apa namanya? Tempat ziarah. Tempat ziarah. Jadi di sini buat terminal khusus apa? Buat Bis. parkiran, buat bis. Buat Iya. parkiran bis ya. Oke bang, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini teman-teman ya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini menambah pengetahuan dan wawasan, serta dapat memberikan salah satu referensi untuk berziarah makam orang-orang soleh
Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan share. Terima kasih. See you. Sampai ketemu di lain dan video yang lainnya. Terima kasih.